Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Pemirsa bincang Syiar Hijrah rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini di malam yang dingin ini kita bertemu lagi di dalam podcast bincang Syiar Hijrah. Bersyukur kita dipertemukan di bulan Ramadan yang insya Allah akan menginjak sepekannya di bulan Ramadan. Tentunya kita bersyukur dalam momen-momen kebaikan untuk tarbiyah kita menjadikan kualitas seorang muslim yang lebih baik. Maka semoga Allah menerima amal-amal kita. Tentunya juga ikhwatu fillah, betapa banyak orang yang saum tapi tidak mendapatkan apa-apa selain lapar dan dahaga. Dan betapa banyak orang yang sedang sholat di tengah malam tapi tidak mendapatkan apa-apa selain bergadang. Riwayat An-Nasa'i. Karenanya ada kategori orang-orang yang merugi di bulan Ramadan. Yang pertama, orang yang saum hanya mendapatkan lapar dan haus, ya. Apa saja yang mereka lakukan? Berdusta, menggunjing, ya, melihat aurat lawan jenis, ya, apalagi sekarang dengan adanya media, gitu ya. Apalagi disertai hawa nafsu, gitu ya. Itu adalah yang menghilangkan pahala saumnya, ya. Karenanya betapa banyak orang yang saum tapi tidak mendapatkan dari saumnya kecuali rasa lapar dan dahaga. Nah itu, ya, seharusnya man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, ya. yakni siapa yang saum di bulan Ramadan dengan penuh iman dan harap pahala. Tapi ini pahalanya tidak ada, ya. Karena perlakuan tadi, ya. Sehingga apa? Harusnya mendapatkan ghufrillahu ma taqaddama min dzanbi, dia mendapatkan ampunan dari dosa-dosanya yang terlalu. Ini tidak ada. Kenapa? Pahalanya saja sudah tidak dapat, ya. Yang kedua, orang yang tidak mengikuti tarawih sampai selesai. Itu sering sekali, ya, itu di mana orang ketika sedang sholat tarawih, ya, orang yang mengikuti sholat tarawih imam sampai selesai itu ditulis baginya pahala sholat semalam suntuk, ya, riwayat Tirmizi. Tapi sayang sekali terkadang ada yang hanya 8 rakaat langsung ditinggalkan begitu aja, gitu ya. Ini tentunya merugi sekali, itu ya. Sangat disayangkan terlewatkan faedah yang demikian, ya. Yang ketiga, orang yang jarang membaca Al-Quran, ya. Padahal seharusnya Ramadan ini adalah kita mengapresiasi turunnya Al-Quran, ya. Turunnya Al-Quran di bulan Ramadan, ya. Tepatnya juga di bagaimana nuzulul Quran, tuh, ya. Tapi sayang sekali Al-Quran diabaikan, tuh, ya. Dia mengaku mengikuti Al-Quran dan Sunnah, tapi ternyata Al-Qurannya tidak dibaca, tuh, ya.
Padahal banyak sekali ya pahalanya gitu ya. Apalagi kalau dilakukan di bulan Ramadan. Dalam sebuah hadis ya, man qara'a harfan min kitabillah gitu ya. Siapa yang membaca satu huruf saja gitu ya dari kitab Allah ya gitu, falahu hasanah tuh ya, tuh maka mendapatkan satu kebaikan tuh ya, dan lipat gandakan ya menjadi amsru ansaliha tuh ya gitu, 10 kebaikan tuh gitu. Itu hadis singkatnya ya. Sebenarnya ini agak panjang itu ya, luar biasa panjangnya gitu ya. Dan aku tidak mengatakan alif lam mim itu adalah satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf ya. Dan bayangkan tuh ya, kita baca bismillah ya dengan lafaz yang lengkap, misalnya bismillahirrahmanirrahim. Nah, bacaan basmalah itu sudah 19 tuh ya. Kali 10 tuh 190 tuh ya. Apalagi di bulan Ramadan berkali-kali lipat tuh ya. Nah, itu. Cuman sudah ditinggalkan tuh ya. Tidak menghatamkan Al-Qur'an. Maka kata salah satu ulama ya, termasuk juga Ibnu Jauzi, itu adalah sebuah kelemahan ya, dengan orang itu tidak menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan. Dan juga diantaranya yang keempat, orang yang tidak menjaga sholat ya. Karenanya sholat adalah tiang agama. Jadi sholat amalan yang paling penting ya untuk seorang muslim. Tentunya tidak hanya di bulan Ramadan saja gitu ya, dia rajin bahkan berjamaahnya gitu ya, tak terlewat ya, bahkan datang sebelum azan ya, tapi di Ramadan doang gitu ya. Nah, itu karenanya dikatakan awaluma yuhasabu ya, yang pertama kali dihisab tuh ya untuk seorang hamba apa? yakni as-sholah ya, sholatnya tuh ya, sholatnya yang pertama kali dihisab. Bila sholatnya baik, maka beruntunglah dia. Dan bila mana sholatnya rusak, sungguh rugilah menimpanya. Itu riwayat Tirmizi. Tentunya meninggalkan sholat wajib sama saja dengan saum atau menahan haus dan lapar yang kita kerjakan itu sia-sia itu ya. Maka dari itu sholat adalah amalan terpenting yang harus kita laksanakan setiap harinya itu ya. Nah, itulah bagaimana orang yang merugi di bulan Ramadan itu ya. Dan fillah, sungguhnya saum yang dikerjakan itu ya bisa jadi sia-sia. Karenanya dikatakan oleh Nabi, rubba shaimin hadzuhu min syamihil ju' wal atash. Betapa banyak orang yang saum namun dia tidak mendapatkan dari saumnya kecuali rasa lapar dan dahaga itu ya. Dan juga diantaranya orang yang merugi
disebutkan orang yang tidak diterima saumnya adalah pertama orang yang dusta, ya, berkata dusta. Dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Man lam yada qaula zur wal amala bih, falaysa lillahi hajah fi ayyada'a ta'amahu wa syarabah." Ini hadis yang sering diucapkannya dan kita sudah hafal gitu ya, ada sini ya gitu ya. Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta, malah dia mengamalkan kedustaan itu, maka Allah tidak butuh dari rasa lapar dan haus yang dia tahan. Ya. Ini riwayat Bukhari. Apa itu qauluz zur? Kata As-Suyuti, dusta dan diantaranya buhtan, ya. Diantaranya juga menuduh pada saudaranya, gibah, itu ya, atau melakukan perbuatan keji, itu qauluz zur. Nah, itu diantaranya. Yang kedua, berkata lagu atau sia-sia dan rafat, kata-kata yang mengandung yang tidak senonoh lah gitu bahasanya, ya. Ini juga riwayat Abu Hurairah, ya. Di antaranya, innamas siyamu minal lagwi war rafath. Hanya saja saum itu menahan diri dari perbuatan lagu, ya, yang sia-sia dan rafath. Nah, itu. Fa in sabaka ahadun au jahal alaika faltakul inni soim. Apabila ada seorang yang mencelamu dan berbuat usil, ya, jahil, ya, kepada kamu, katakanlah aku sedang saum, ya. Apa itu lagu? Perkataan sia-sia dan semisalnya, ya, yang tidak berfaedah, itu, ya. Dan rafat dikatakan oleh Ibnu Hajar adalah pengertian kiasan untuk diantaranya hal-hal yang tidak senonoh gitu, ya. Atau kata-kata porno lah gitu, ya, bahasa zaman sekarang tuh, ya. Yang ketiga, tentunya melakukan berbagai kemaksiatan. Maka kita harus ingat bahwa saum kita itu bukan hanya menahan lapar dan dahaga saja, tapi harus saum yakni jauhi yang haram, ya. Ini ada petuah yang bagus dari Ibnu Rajab Al-Hambali. Quotes-nya mengatakan bahwa amalan taqarrub, ya, atau mendekatkan diri kepada Allah, ya, dengan meninggalkan berbagai syahwat yang sebenarnya mubah ketika di luar saum, seperti makan, berhubungan badan, ya, dengan istri, tidak sempurna hingga mendekatkan diri kepada Allah dengan meninggalkan perkara, yaitu apa? Dusta, ya, zalim, permusuhan di antara manusia, dan masalah darah, harta, serta kehormatan, ya. Dan dikatakan oleh Jabir bin Abdullah menyampaikan quotes yang bagus juga nih, bahwa seandainya kalau kamu saum, hendaknya saum juga pendengaranmu, penglihatanmu, dan lisanmu juga, ya, dari hal-hal yang dusta dan haram, ya. Jangan sampai menyakiti tetangga, saudara, ya, karib kerabat, ya. Bersikap tenang dan berwibawalah, ya, berwibawalah di hari saummu itu, ya. Janganlah jadikan saummu dan hari yang tidak saum, ya, sama saja. Artinya dia mau Ramadan gak Ramadan, ya, atau di luar Ramadan sama saja. Itu sangat merugi orang yang seperti itu, ya, gitu. Itulah sejelek-jeleknya orang yang menahan lapar dan dahaga saja, gitu, ya. Nah, itu.
sedangkan maksiat masih terus dilakukan. Hendaknya seseorang menahan anggota badannya dari berbuat maksiat ya. Dan itu adalah yang paling rendah, yang paling jeleknya tingkatan saum itu yang dikatakan oleh Ibnu Rajab, yakni hanya menahan makan dan dahaga saja gitu ya. Nah, ikhwatufillah, bagaimana kesimpulannya dalam pelajaran kita hari ini? Seseorang yang masih gemar melakukan maksiat di bulan Ramadan, diantaranya berdusta, memfitnah, dan bentuk maksiat yang lainnya, itu diantaranya memang bukan batal saumnya gitu ya, tapi saumnya malah jadi tidak sah ya. Seperti tadi, meninggalkan sholat ya, dan ternyata juga menjauhi Al-Quran ya, maka saumnya tidak bernilai apa-apa ya, tidak akan mendapatkan ampunan Allah ya. Dan sangat rugi sekali orang yang tidak mendapatkan ampunan Allah ya, tidak mendapatkan ganjaran yang sempurna di sisi Allah. Nah, semoga kita dijauhkan dari hal yang demikian. Itu saja paling yang bisa disampaikan dalam pelajaran bincang syiar hijrah. Mungkin singkat dulu saja ya. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina adzabannar. Sedawat wa afafna. Wa afiyatan fid dunya. Amin. Kasurika sunnatik. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Aku lakum lihada wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.